Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Karno dengan NIM 607012300050. Saya dari Prodi D3 SI 47 gabungan 01 dan 03. Saya mendapatkan materi yaitu warisan terbaik Al-Quran dan Hadis. Langsung saja, setiap manusia pasti akan meninggalkan warisan. Warisan itu bisa berupa harta, benda, jabatan, kekuasaan, atau bahkan sekedar nama baik. Namun di antara semua itu tidak ada warisan yang lebih mulia, lebih abadi, dan lebih menyelamatkan dibandingkan warisan ilmu dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua warisan ini bukanlah benda mati yang hanya disimpan di rak-rak buku. Mereka adalah sumber cahaya yang hidup, menuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh tantangan dan ujian. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk, pembeda antara yang hak dan batil, dan penyembuh bagi hati yang gersang. Sedangkan hadis adalah warisan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan secara rinci bagaimana ajaran dalam Al-Quran diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Selanjutnya, pengertian Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Petunjuk hidup mencakup ibadah, akhlak, hukum, sosial, ekonomi, dan hubungan antar manusia. Al-Quran membimbing seluruh aspek kehidupan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Keutamaan Al-Quran ada 4. Yang pertama, petunjuk hidup. Al-Quran membimbing manusia dalam menghadapi persoalan kehidupan, baik dalam hal ibadah, akhlak, muamalah, hingga urusan sosial dan ekonomi. Ia memberikan peta jalan agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah. Yang kedua, sumber ilmu dan hikmah. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tapi juga kaya dengan pengetahuan dan inspirasi ilmiah. Banyak Al-Quran yang menjelaskan fenomena alam, penciptaan manusia, siklus air, pergerakan benda langit, dan lainnya. Bahkan jauh sebelum itu, ilmu pengetahuan modern menemukannya. Yang ketiga, ada mukjizat terbesarnya. Setiap nabi diberikan mukjizat sesuai zamannya. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan kemampuan penyembuhan orang sakit. Namun mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang kekal dan berlaku sepanjang masa. Yang terakhir ada syafaat di hari kiamat. Selain menjadi petunjuk dan sumber ilmu, akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di akhirat kelak. Selanjutnya, pengertian hadis. Definisi hadis: segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat pribadi beliau. Fungsi hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran seperti tata cara sholat yang tidak rinci dalam Al-Quran. Kedudukan hadis ada 3. Yang pertama, sumber hukum. Kedua, hadis menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Yang kedua, ada menjelaskan Al-Quran. Memahami Al-Quran tidak benar tanpa hadis. Yang ketiga, ada teladan Nabi, menyatu akhlak dan kebiasaan Nabi melalui hadis, sesuai dengan hadis riwayat Imam Malik yang berbunyi, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tara'tu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihimalan tadilu abad, kitabullah wa sunnata rasulih." Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Aku meninggalkan 2 hal di tengah kalian. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Imam Malik. Hubungan Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu pedoman utama dalam Islam, memerintah sholat, melarang riba. Hadis yaitu menjelaskan dan pelaksanaan Al-Quran, menjelaskan tata cara sholat, merinci bentuk riba dan haram. Tambah hadis, pemahaman Al-Quran akan sulit dan tidak praktis. Mengapa disebut warisan terbaik? Yang pertama, tidak lekang oleh waktu. Salah satu alasan utama mengapa Al-Quran dan hadis disebut warisan terbaik adalah karena keduanya bersifat abadi dan relevan sepanjang masa. Sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, kandungan dalam ajaran Al-Quran tidak pernah berubah sedikit pun.
Begitu pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terus dijaga dan diriwayatkan oleh para ulama terpercaya. Yang kedua, menjaga moral dan peradaban. Umat yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup akan menjadi umat yang bermartabat, terhormat, dan kuat. Ajaran yang terkandung di dalamnya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, ada lebih berharga dari harta. Harta, jabatan, ketenaran mungkin bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, tapi semuanya bersifat fana. Harta bisa habis, jabatan bisa digantikan, kekuasaan bisa runtuh, namun ilmu dan petunjuk dari Al-Quran dan hadis akan terus hidup dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang terakhir ada jalan menyelamatkan dunia dan akhirat. Al-Quran dan hadis tidak hanya membimbing manusia agar selamat di dunia dengan hidup dalam kebaikan dan seimbang, tetapi juga menjamin keselamatan di akhirat. Barang siapa yang menjadikan pedoman, maka Allah akan memudahkannya. Selanjutnya penutup, mengamalkan warisan ilahi. Mencintai Al-Quran dan hadis menjadikan keduanya sebagai warisan hidup sehari-hari. Yang kedua ada mempelajari secara rutin, memahami dan mendalami ajaran secara konsisten. Yang ketiga ada mengamalkan dalam kehidupan, menerapkan nilai dan petunjuk dalam tindakan nyata. Warisan ini bukan untuk disimpan, melainkan untuk hidup dan membimbing kita setiap saat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak mengenakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.